Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, senang sekali boleh kembali melayani Bapak Ibu Saudaraku lewat renungan malam firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kita akan belajar dan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan sekaligus memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Namun sebelum masuk lebih dalam, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang luar biasa boleh kami rasakan. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan, yang sedang Tuhan kerjakan, ataupun yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Karena kami percaya segala sesuatunya itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berbagai aktivitas telah kami lewati sepanjang hari ini, dan kami pun akan kembali belajar, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan kami boleh bersama-sama memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus kembali ke surga. Kami percaya kenaikan Tuhan membawa pengharapan atas kehidupan kami. Kami semakin diperlengkapi, kami semakin diurapi, dan kami pasti berkati Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang live hadir di live malam ini Tuhan, maupun yang menonton video ini. Tuhan berkati setiap hati mereka, Tuhan berkati pikiran mereka Tuhan, agar mereka boleh siap menyiapkan hati mereka menjadi tanah yang subur, siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan pakai kami hanya menjadi seorang pendengar, tapi pakai kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, agar orang-orang di luar sana boleh melihat kasih Kristus lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua. Senang sekali boleh kembali melayani Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Firman Tuhan kita pada malam hari ini, saya mengambil judulnya adalah Kenaikan yang Membawa Pengharapan. Yesus dari surga turun ke dunia dan kembali naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Ayat firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ke-11. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan Bapak Ibu semua. Ayat firman Tuhan ini, 4 ayat ini adalah menjadi ayat pengantar kita dalam sesi firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, kembali mengajarkan tentang kerajaan surga, dan di hari yang ke-40 Yesus naik ke surga. Dan kenaikan Yesus ke surga itu disaksikan oleh para murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama 40 hari Yesus semenjak kebangkitan, selama 40 hari Yesus selalu menampakkan diri kepada murid-murid, dan di hari yang ke-40 Yesus kembali naik ke surga. Dan kenaikannya ke surga ini membuat para murid-murid semakin mengerti apa yang Yesus ajarkan selama ini. Karena Bapak Ibu seperti yang kita tahu bahwa Yesus seringkali menggunakan perumpamaan-perumpamaan dalam pengajarannya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa para murid-murid juga pasti mereka akan ada yang bingung. Tetapi ketika peristiwa kenaikan ini, para murid-murid mulai semakin mengerti, dan mereka akan bersiap-siap untuk menerima Roh penolong yang Tuhan janjikan.
Dan malam ini kita akan belajar apa makna kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama saya mencatat, Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat yang kedua sampai yang ketiga, demikian firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan utama kita. Jadi Tuhan Yesus itu tahu apa yang menjadi kebutuhan sejati kita. Dalam konteks ini yaitu adalah tempat tinggal yang kekal. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi tempat tinggal kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita yang sejati, yaitu tempat tinggal kita di surga. Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun yang kita miliki saat ini, ya kita memiliki aset di mana-mana, mungkin kita punya usaha properti, kebun sawit berhektar-hektar, ataupun kita punya rumah yang megah sekalipun, percayalah, segala sesuatunya itu bersifat sementara. Segala sesuatunya itu tidak ada yang kekal, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh sebab itu Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita yang utama, yaitu tempat tinggal yang kekal. Apapun yang kita punya saat ini, itu tidak ada yang kekal. Itu semua bersifat sementara. Mungkin kebun sawitmu yang berhektar-hektar itu, atau rumahmu yang megah itu, usaha propertimu di mana-mana, itu tidak ada yang kekal. Kalaupun kita menikmati mungkin hanya 60-70 tahun. Setelah itu, tidak ada. Kita sudah kembali, atau mungkin kita sudah dijemput sama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang harus kita fokuskan dalam hidup ini, yaitu adalah apa yang akan kita terima nanti di kekekalan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus menjamin secara pasti akan tempat tinggal kita, dan pasti akan digenapi olehnya. Karena Tuhan Yesus sendiri yang akan menyiapkan untuk kita yang setia menanti janji Tuhan. Setiap janji Tuhan itu pasti akan digenapi, Bapak Ibu. Sehebat-hebatnya manusia sekalipun, kita tidak bisa memegang perkataannya. Manusia bisa mengecewakan. Atau mungkin perkataan janji pasangan kita sekalipun tidak bisa kita pegang 100%. Tetapi percayalah, janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Kalau Tuhan berkata akan menyiapkan tempat bagi kita, maka segala sesuatunya pasti akan digenapi kepada setiap kita yang setia menanti janji Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, segala sesuatu yang Tuhan janjikan akan pasti tergenapi. Dan pada ayat yang ketiga, dan menjadi kerinduan untuk setiap orang percaya kembali dalam pangkuan Bapa di sorga. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, yang menjadi kerinduan kita adalah kembali kepada pangkuan Bapa di sorga. Karena kehidupan yang kekal itu sudah Tuhan jamin atas kehidupan kita yang mengasihi Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan. Meninggalkan dunia yang bersifat sementara dan menuju ke tempat yang kekal yang ditujukan kepada setiap kita yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita kembali dalam pangkuan Bapa di surga, kita meninggalkan semua penderitaan kita di dunia. Kita sudah mendapatkan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar istilah rapture, Tuhan menjemput kita di awan-awan. Semua orang akan dibangkitkan kembali menggunakan tubuh kemuliaan. Orang yang cacat, ya semua sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Dan setiap kita yang hidup di dalam Tuhan akan mengalami pengangkatan, saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ini memberikan suatu pengharapan akan hari esok. Memberikan suatu kepastian akan hari esok yang indah. Hidup dalam kekekalan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Yang terpenting adalah hidup kita setia menanti janji Tuhan. Setia menanti janji Tuhan.
Selanjutnya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, apa makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga? Yang kedua, saya mencatat Tuhan Yesus naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, demikian firman Tuhan berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang saudaraku yang dikasih Tuhan, kenaikannya memberikan kita pengharapan bahwa Roh penolong itu hadir dalam hidup kita. Roh penolong di sini dalam bahasa aslinya menggunakan kata parakletos. Roh penolong di sini berarti yang selalu menyertai hidup kita. Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran adalah Allah sendiri yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, dan hidup kita akan diperlengkapi oleh Roh Kudus. Setelah peristiwa kenaikan 10 hari yang kita kenal dengan peristiwa Pantekosta. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus bukan hanya mau kita diperlengkapi oleh Roh Kudus, tetapi juga mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu, mungkin ada banyak sekali gereja-gereja yang pro kontra mengenai hal ini, tetapi dengar baik, firman Tuhan berkata bahwa kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya, penting sekali untuk kita bisa mengalami Roh Kudus dalam hidup kita. Setiap kita yang sungguh-sungguh terima Yesus akan mendapatkan Roh Kudus. Akan tetapi yang menjadi persoalannya, tidak semua orang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, mungkin 1-2 kali kita melihat orang-orang yang katanya bertobat, katanya hidup mengasihi Tuhan, tetapi dia masih bisa berbuat dosa. Dia bahkan hidup di dalam dosa. Bukan berarti dia tidak punya Roh Kudus, ya, tetapi dianya, pribadinya tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh yang memberikan kita hikmat, yang bisa membuat kita ya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menyukakan hati Tuhan, mana yang mendukakan hati Tuhan, mana yang mengecewakan Tuhan, mana yang mempermuliakan Tuhan. Itu adalah Roh Kudus. Ya, tidak semua orang Kristen mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saya nggak pernah kaget kalau ada orang yang bahkan sudah dibaptis, mungkin ada yang 2 kali, tetapi hidupnya tidak berubah. Ya, KTP Kristen tanpa pertobatan, tidak ada pertobatan dalam hidupnya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, penting sekali untuk kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita semua sudah diperlengkapi oleh Roh Kudus. Dan yang menjadi persoalannya, apakah kita sudah mau sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus? Doa saya kiranya kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang terutama Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita dan selalu menyertai kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Setiap hidup kita, di hati kita, Tuhan berhadir dalam setiap kehidupan kita. Tuhan beserta dengan kita melalui Roh Kudus-Nya. Seperti saya katakan tadi, bahwa Roh Kudus adalah roh yang memberikan kita hikmat, ya, roh kebenaran, ya, roh penolong yang akan menolong kita di masa kesusahan, ya, yang akan menopang kita dalam kelemahan, yang akan menyembuhkan kita dalam masa kesakitan. Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri yang hadir dalam hidup kita, yang menolong setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roh penolong yang Tuhan beri akan selalu menolong kita, akan selalu menopang kita dengan kuasanya, agar kita tetap semakin teguh di dalam Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang hidupnya mungkin diproses Tuhan berat sekali, tetapi hidupnya mau tetap teguh di dalam Tuhan, saya percaya dia mau menjadi pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena tidak semua orang Kristen mau dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak dan Saudara. Ya, bahkan orang pelayanan sekalipun. Jadi ketika kita melihat orang pelayan yang mungkin kayaknya suci banget, kayaknya kudus banget,
itu bukan menjadi jaminan bahwa dia mau dipimpin Roh Kudus. Ada banyak sekali anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan sekalipun pelayanan di mimbar, ya full timer di gereja, tetapi hidupnya tidak sungguh-sungguh mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, hari Minggu ya penuh dengan Roh Kudus, hari Senin sampai hari Sabtu penuh dengan roh halus. Mungkin hari Minggu di gereja tulus seperti merpati, tetapi ketika di luar gereja menjadi kucing garong. Ya, menjadi kucing garong. Karena tidak semua orang Kristen mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan doa saya kiranya Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan menjadi pribadi yang mau sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Boleh ketik di live chat saudara, katakan saya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga memberikan pengharapan bahwa hidup kita tidak akan seperti yatim piatu. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita seperti yatim piatu atau terlantar. Bapak Saudara, luntang-lantung. Ya, melainkan disertai dengan kuasa Roh Kudus dan akan diterima di surga dengan kasih karunia-Nya yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lewat peristiwa kenaikannya akan memberikan kita ya roh yang penolong, roh kebenaran yang akan memimpin hidup kita, yang akan memberikan kita hikmat, yang akan memberikan kita jalan keluar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali saya katakan dengan jemaat perintisan saya, dalam hidup ini tidak mungkin hidup kita selalu baik-baik saja. Pasti akan ada batu kerikil yang kita hadapi di hidup ini. Pasti akan ada proses Tuhan yang terasa berat. Tetapi dengar baik perkataan saya. Ketika Tuhan sedang memproses Bapak Ibu Saudaraku, ya kalau mungkin kayaknya dalam bahasa simpelnya mungkin galau. Kalau Bapak Ibu sedang galau, pesan saya dengar baik, tutup pintu, doa sama Tuhan. Minta Roh Kudus hadir, memberikan hikmat. Tuhan mau bawa saya kemana? Tuhan mau hidup saya seperti apa? Tuhan mau bawa saya kemana? Minta Roh Kudus agar Roh Kudus bisa memberikan kita hikmat. Minta Roh Kudus agar Roh Kudus bisa memberikan kita pengertian akan Tuhan, agar hidup kita tetap teguh di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Penting sekali untuk kita orang Kristen bisa mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, selanjutnya apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Yang terakhir saya mencatat, Tuhan Yesus naik ke surga untuk datang kembali di akhir zaman. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-11 saya bacakan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga. Yesus yang terangkat ke surga akan kembali datang ke dunia sama seperti kenaikannya ke surga. Yesus datang ke dunia dengan kemuliaan dan akan kembali ke surga dengan penuh kemuliaan. Dan Alkitab mencatat Yesus akan kembali datang di kali yang kedua. Caranya sama seperti ketika dia naik ke surga. Dia naik ke surga dengan penuh kemuliaan dan dia datang kembali di kali yang kedua dengan dengan cara yang penuh dengan kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus ya datang ke dunia untuk menjemput setiap kita yang percaya, untuk menjemput setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menghakimi orang-orang yang tidak mau percaya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah setiap kita yang sudah terima Yesus. Berbahagialah setiap kita yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hal yang harus kita lakukan pertama, harus ada pertobatan yang sejati. Ketika pertobatan sejati sudah kita lakukan, maka kita akan menerima pengampunan dosa. Ketika pengampunan dosa sudah kita dapatkan, maka ada jaminan keselamatan. Amin. Jadi jangan sampai kita salah kaprah Bapak Ibu. Ada banyak sekali orang Kristen ataupun orang di luar Kristen, mereka salah paham. Ketika mereka jadi Kristen, mereka berkata auto masuk surga.
auto masuk surga katanya kan, auto masuk kerajaan surga. Ya, tanpa tidak ada pertobatan. Itu salah, itu sangat salah sekali, sangat keliru sekali Bapak Ibu. Kita percuma dibaptis selam sekalipun, 2-3 kali sekalipun, kalau tidak ada pertobatan yang sejati kita lakukan, maka saya percaya tidak ada jaminan. Ingat, dengar baik, pertobatan yang sejati kita lakukan, maka kita mendapatkan pengampunan dosa. Pengampunan dosa sudah kita terima, dan akan kita menerima keselamatan yang kekal. Dan berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sudah sungguh-sungguh bertobat, ya, ataupun yang belum bertobat. Mari kita semua kembali kepada Tuhan, bertobat, memberi hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita miliki saat ini, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan berkati dengan tenaga, dengan fisik yang mumpuni, bantu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan yang punya waktu banyak, ya, Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih suara yang bagus, pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan, pakai untuk pelayanan. Ataupun Bapak Ibu yang diberkati dengan usaha yang baik, pakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, penting sekali untuk kita bisa memuliakan Tuhan dalam hidup kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Makanya Rasul Paulus pernah berkata bahwa hidup kita itu seperti suratan yang terbuka, yang ditulis bukan dengan tinta dan pena, tetapi dengan firman Allah. Orang di luar sana menilai Bapak Ibu Saudara Kristen bukan dengan tato salibmu, bukan dengan kalung salibmu yang segede gaban, tetapi lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu. Orang Kristen banyak, tetapi yang sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, itu yang bisa dihitung jari. Makanya jangan heran Bapak Ibu, mungkin ada orang tato salib gede-gede tapi jadi begal. Ada orang pakai baju salib, ya, kalungan salib, tapi masih, waduh, seperti kucing garong. Tugas saya bukan menghakimi saudara, tetapi tugas saya untuk mengajak Bapak Ibu, ayo mari kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Karena ketika kita bertobat, kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, ada jaminan keselamatan yang kita terima. Amin. Dan Tuhan Yesus datang kali yang kedua, datang untuk menghakimi orang yang tidak mau percaya. Orang yang tidak mau percaya. Karena keselamatan yang kekal hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Keselamatan yang kekal hanya ada di dalam nama Yesus. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, kepercayaan boleh banyak, tetapi juru selamat hanya ada di dalam Yesus. Ya, amin. Tokoh-tokoh di dunia, mereka punya tanggal kelahiran, mereka punya tanggal kematian, tetapi hanya Yesus yang punya tanggal kebangkitan. Tidak ada jaminan keselamatan di luar Yesus. Tidak ada ampun. Berbahagialah saudara yang sudah terima Yesus. Berbahagialah saudara yang sudah terima jaminan keselamatan. Orang dunia boleh menghakimi kita karena kita jadi Kristen, tetapi dengar baik, bukan kita nanti yang bermain di kemudian hari. Biar Tuhan yang bekerja. Saya nggak pernah pusing dengan perkataan orang, bikin malu Madura, ya, murtad dan lain sebagainya, yang mungkin kalau kita nilai dengan kemanusiaan mungkin kita sakit hati. Tetapi yang menjadi prinsip saya, lebih baik saya dibenci manusia daripada saya dibenci oleh Tuhan. Lebih baik saya tidak dianggap oleh dunia daripada saya tidak dianggap oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, mari Bapak Ibu yang belum terima Yesus, Bapak Ibu yang hadir di live di TikTok, di YouTube, bagi setiap Bapak Ibu yang sudah dengar firman Tuhan ini, dengar baik perkataan saya. Agama boleh banyak, kepercayaan boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi juru selamat hanya Yesus Kristus Tuhan. Penting sekali untuk kita bisa memahami ini sungguh-sungguh. Kita minta Roh Kudus memberikan kita hikmat, ya, agar kita tetap teguh di dalam Tuhan. Ada banyak sekali orang-orang yang saya katakan orang-orang gila yang menyerang iman kekristenan tanpa sadar. Mereka memfitnah, ya, mereka memfitnah dengan luar biasa tanpa alasan yang tepat, ya, dengan data yang keliru. Mereka memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dengar baik, untuk menegakkan kebenaran itu bukan kita. Tuhan tidak perlu dibela, karena Tuhan sungguh besar.
Yang menjadi tugas kita adalah menguatkan diri kita, menguatkan iman kita, agar kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, agar kita teguh di dalam Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus datang di kali yang kedua, Tuhan mendapati kita menjadi hambanya yang setia. Amin. Tuhan mendapati kita menjadi hambanya yang setia. Justru kalau kita orang yang hidup benar-benar di dalam Tuhan, kita nggak akan pernah takut dengan kedatangan yang kedua. Bahkan itu yang menjadi penantian kita, Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang kita nanti-nantikan. Berbahagialah kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, karena keselamatan yang kekal sudah kita terima di dalam Tuhan. Yesus akan datang di kali yang kedua, ya. Di kali yang kedua ini Tuhan Yesus akan datang. Ya, Bapak Ibu dengar baik perkataan saya. Ada banyak sekali orang-orang di luar sana yang tiba-tiba menjadi tukang ramal. Ya, Bapak Ibu, saya waktu kecil ingat sekali tahun 2012, waktu itu saya masih SD. Waktu itu Bapak Ibu pasti tahu deh, ada berita katanya akan ada kiamat tanggal 12 bulan 12 atau bulan Desember 2012. Dan ada cerita lucu Bapak Ibu, dulu di tahun 2012 itu waktu saya masih SD, ya kan? Saya pulang sekolah dan saya sama teman-teman ngomong begini, kami nyeletuk, nanti kita pulang ke rumah, kita langsung tidur aja, ya, biar nanti kalau pas kiamat kita nggak sakit katanya, kita nggak ngalami sakit karena kita ketiduran. Ya, dan itu saya lakukan Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi sampai detik ini Tuhan belum datang. Itu artinya di sisa hidup kita saat ini Bapak Ibu, ini adalah waktu yang Tuhan beri kepada kita untuk kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan tidak akan pernah takut akan kedatangan Tuhan. Justru itu yang dinanti-nantikan. Justru itulah yang dirindukannya. Karena ketika kita dijemput oleh Tuhan, kita akan kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Dan tidak akan ada lagi rasa sakit. Tidak akan ada lagi penderitaan. Yang ada hanyalah sukacita dan damai sejahtera. Amin. Dan orang Kristen juga tidak dipanggil untuk menjadi tukang ramal atau cocok logi. Ya, kalau saya lihat di TikTok, di Instagram, perang Rusia Ukraina atau Rusia versus NATO, ada banyak sekali orang-orang yang sok-sokan cocok logi. Ya, cocok logi. Oh, sebentar lagi kiamat nih, sebentar lagi perang dunia ketiga, sebentar lagi kiamat katanya. Tetapi dengar baik perkataan saya, kita tidak dipanggil untuk menjadi orang Kristen yang sok tahu. Tetapi kita orang Kristen dipanggil untuk menjadi hambanya yang siap. Amin. Kapanpun Tuhan datang, kita harus siap, harus mempersiapkan diri dengan baik. Jadi kita nggak perlu kepo, Tuhan datang kapan ya? Ya, tanggalnya, tahunnya. Ada banyak sekali orang tiba-tiba jadi tukang ramal, ya, jadi tukang ramal-ramal aneh-aneh nggak jelas, ya. Tetapi kita orang Kristen dipanggil untuk menjadi siap, untuk menjadi anak-anaknya yang siap. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kedatangan Kristus adalah hal yang sangat dirindukan. Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita punyai atau tempat tinggal kita saat ini itu bersifat sementara. Dunia yang kita hidup di hari-hari ini semua adalah bersifat sementara. Tidak ada yang kekal, karena tempat tinggal kita yang kekal adalah di surga. Amin. Tempat tinggal kita yang sejati adalah di surga. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah peristiwa penting bagi kita semua, karena menunjukkan bahwa Ia Maha Kuasa. Yesus dari surga turun ke dunia dengan penuh kemuliaan dan kembali ke surga dengan penuh kemuliaan untuk mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Dan suatu hari nanti Yesus akan datang di kali yang kedua dengan penuh kemuliaan untuk menjemput setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu. Kiranya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini membuat iman kita semakin teguh di dalam Tuhan dan semakin membuat kita diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk menghadapi hari-hari yang jahat ini. Dengar baik perkataan saya Bapak Ibu. Di zaman-zaman sekarang ini akan ada banyak sekali orang-orang yang
gencar menyerang iman kekristenan. Gak usah jauh-jauh di live chat di TikTok, Bapak Ibu boleh perhatikan. Ada banyak sekali orang-orang yang menyerang iman kekristenan. Saya berdoa kiranya kita semua tetap teguh di dalam Tuhan. Lebih baik kita dibenci manusia daripada kita dibenci sama Tuhan. Lebih baik kita tidak dianggap sama dunia daripada kita tidak dianggap sama Tuhan. Saya pribadi dengan proses Tuhan yang luar biasa boleh saya terima seumur hidup dari saya kecil, yang seperti ya saya nggak punya masa depan. Pelan-pelan Tuhan pulihkan, Tuhan ubahkan saya semakin serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih karunia Tuhan sudah sungguh-sungguh kita terima. Sudah kita terima. Keselamatan yang kekal sudah kita terima lewat karya penebusan di atas kayu salib. Tidak ada jaminan keselamatan di luar Yesus. Lewat firman Tuhan malam hari saya berdoa untuk Bapak Ibu yang belum terima Yesus. Saya berdoa untuk kita semua agar kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juru Selamat hanya ada di dalam Yesus. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, ajaran keagamaan boleh banyak, tetapi Juru Selamat hanya ada di dalam Yesus. Tetap berbuat baik untuk orang sekitarmu, terus jadi berkat, jadilah terang dan garam. Orang di luar sana menilai kita Kristen bukan karena kalung salib kita, tetapi lewat perkataan kita, lewat hidup kita, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami berdoa, bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa kami terima Tuhan. Kami boleh belajar malam hari ini, kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu semakin memperlengkapi kami, itu semakin mengubahkan kami, semakin meneguhkan hidup kami Tuhan, di dalam Tuhan. Dalam hari-hari yang jahat ini Tuhan, ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang belum sungguh-sungguh bertobat, belum sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pada malam hari ini Tuhan, hamba berdoa, menyerahkan kehidupan mereka. Bila Tuhan boleh bekerja dalam hidup mereka, Tuhan berkati setiap pergumulan mereka. Mungkin mereka yang saat ini sedang takut-takut untuk memeluk kekristenan, kami berdoa bila Roh Kudus boleh hadir, boleh meneguhkan iman mereka, agar mereka tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetap setia kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Prabowo, untuk Bapak Wapres, Bapak Gibran Raka Buming Raka, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Kami juga berdoa untuk segala kabinet menteri. Tuhan tempatkan anak-anak Tuhan di sana untuk menjadi saluran berkat. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Program-program pemerintahan Tuhan berkati semuanya. Biarlah mereka boleh menjadi sarana untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia Tuhan. Kamu berdoa Tuhan untuk semua gereja-gereja, apapun yang menjadi pergumulan gereja-gerejamu Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, penginjil, misionaris, dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Bila mereka semakin teguh di dalam Tuhan, melewati, menghadapi tantangan dalam pelayanan, dalam segala apapun itu tantangan, Tuhan berkati mereka, sehingga mereka boleh semakin teguh di dalam Tuhan, dan terus teguh di dalam pelayanan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu yang di YouTube. Kalau mau terus tanya jawab dan sebagainya, boleh nanti di TikTok. Dan untuk di YouTube saya tutup dulu. Sekian video renungan kita pada malam hari ini. Nantikan terus video terbaru dari kami. Bagi Bapak Ibu yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, boleh di-share sebanyak-banyak kepada teman, kolega, keluarga, Bapak Ibu Saudara, agar pemberitaan Injil semakin luas tersebar secara leluasa. Terima kasih. Salam setong dari dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.